أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tazkiyah yang dikenali Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas mukadimah surah Quraisy. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan baginda Rasulullah dan para sahabat dan kaum muslimin tentang pentingnya berbisnis. Hashim, kakeknya baginda Rasulullah SAW, kakek kedua ya. Hashim melakukan kerjasama dengan para raja-raja yang ada di sekitar Jazirah Arab, raja-raja yang sangat berpengaruh sekali, yaitu mereka-mereka yang memegang dunia sebetulnya. Mereka adalah negara superpower, Romawi, Persia, dan ada Habasyah, Ethiopia. Hashim itu membangun kerjasama yang kita namakan ilaf. Ilaf itu as-safqah, yaitu membuat perjanjian. Pedagang-pedagang Quraisy masuk ke tanah Romawi, masuk ke tanah Persia, masuk ke tanah Habasyah, masuk ke tanah Yaman, Arab, kerajaan Hira, itu dalam keadaan aman, dijamin keamanannya oleh raja-raja tersebut. Maka Quraisy kembali berjaya. Quraisy memegang ekonomi dunia, jalur ekonomi dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan surah yang sangat pendek sekali, yaitu surah Quraisy. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilaf, li'ilafi Quraisy. Ilaf itu artinya tadi yang kita katakan kerjasama yang dibangun oleh Hashim, perjanjian antara raja dengan Hashim selaku tokoh Quraisy yang ada di kota Makkah. Quraisy membangun kerjasama dengan raja-raja. Rihlat asy-syita'i was-shayf. Maka setelah dapat jaminan keamanan dari para raja, Hashim membuat jadwal bisnis, yaitu Rihlat asy-syita'i was-shayf. Rihlat asy-syita'i was-shayf yaitu perjalanan bisnis di musim dingin, syita, was-shayf, dan di musim panas. Musim dingin mereka pergi ke Yaman, musim panas mereka pergi ke Syam. Artinya musim dingin mereka mengarah ke selatan, musim panas mereka mengarah ke utara. Utara yaitu Palestina atau Syam, lebih tepatnya nanti kota Gaza yang sudah kita bahas kemarin. Dari Yaman mereka bawa barang-barang dari timur, ya, dari India, dari Ethiopia, dari India, dari Cina, kemudian juga dari Nusantara. Ya, dari Nusantara terutama kafur. Wa mizajuha kafura. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kafur. Kafur itu wewangian, ya, sangat berharga pada waktu itu. Kata Buya Hamka dalam tafsirnya, dia mengatakan memang Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan negeri Nusantara atau negeri Indonesia, tidak menyebutkan kita secara terang-terangan, tapi dengan kata kafur itu menunjukkan bahwasanya Allah juga menyebutkan keistimewaan kita. Karena pohon kafur ini, kafur barus ya, jangan dibayangkan kafur barus hari ini ya. Kafur barus dulu itu asli, tumbuhnya hanya di tanah barus, maka dikatakan kafur barus. Jadi kafur barus ini pohon, dari pohonnya bisa tingginya, pohon barus itu tingginya bisa sampai 60 meter. Kemudian nanti ditebang, setelah ditebang dibelah, kemudian di dalam batang pohon barus itu terdapat kristal-kristal kafur. Inilah nenek moyang kita, kerjaan mereka
menjual kafur sampai ke negara Arab, kemudian oleh pedagang-pedagang Quraisy itu dijual lagi ke berbagai daerah yang ada di Romawi, kemudian di Persia, dan juga di Afrika. Surah Quraisy, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Rihlatus syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang Quraisy, kalian itu bisa berjaya karena Allah Subhanahu wa taala diberikan keutamaan. Orang Quraisy menjadi terpandang. Kenapa mereka terpandang? Karena mereka yang mengurus rumah Allah, hidup di sekitar Ka'bah, hidup di sekitar Masjidil Haram. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Falya'budu rabb hadzal bait." Hendaklah kalian menyembah Tuhan rumah ini, yaitu Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah menghilangkan rasa lapar kalian, mengentaskan kemiskinan, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita makan dan memberikan keamanan. Dan itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Quraisy, dan nanti Nabi Muhammad SAW akan memerankan sebagai orang atau bangsa yang baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad, umatnya, umat Islam yang menguasai seluruh jalur bisnis yang ada di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.